Tapi tentu yang kita maksudkan dengan materi ini untuk memberikan pemahaman yang benar kepada orang. 3. Yang belum tapi mulai kepikiran untuk selingkuh. Belum. Tapi mulai apa? Kepikiran. Mulai ada dorongan. Mulai kepencut dengan lawan jenis yang tidak halal untuknya. Nomor 1. Nomor 2. Untuk mereka yang sedang terikat dengan hubungan terlarang. Artinya dalam kondisi sedang selingkuh. Sebenarnya materi ini saya tidak serak menyampaikannya di masjid. Tapi karena faktor yang saya sampaikan tadi, maka mau tidak mau, nggih. Panjenengan tolong difahami dengan baik ya. Jangan sampai nanti, ayo donasi kitab buat Ustadz Rifki kentean materi. Loh, ngawur ya. Kitab di rumah yang belum dibaca, wake. Maka yang kedua, untuk siapa materi ini? Untuk mereka yang sedang terjebak dalam hubungan terlarang. Dia punya pasangan yang sah, tapi dia juga menjalin hubungan dengan lawan jenis yang haram. Dan yang ketiga, untuk mereka yang telah lewat dari masa itu. Lewat dalam artian 2. Nomor 1, mereka yang telah lewat arti wis tobat. Atau mereka yang telah lewat itu, mereka yang menganggap, wah aku wis tuwek, ra mungkin. Merasa dirinya sudah apa? Sudah tua. Sehingga dia mulai meremehkan dengan mengucapkan apa? Aku wis tuwek, ra mungkin selingkuh. Nah, ini untuk 3 itu. Kita awali dengan apa yang difahami oleh syariat tentang pernikahan. Nun sewu nggih. Coba saya pengen tahu, ini karena saya lihat rata-rata sudah nikah semua dengan penerawangan saya. Maka saya pengen lihat yang belum nikah, yang laki aja, perempuan tidak usah. Kalau perempuan nanti TP-TP Anda. Yang belum nikah, bismillah. Yang belum nikah, ayo angkat tangan. Yang belum, angkat tangan. Tidak usah ngaku-ngaku. Dari wajah kelihatan. Iya, sudah. Barakallahu fiik. Nah, mumpung yang belum nikah masih sedikit ya. Difikirkan matang-matang. Apa pandangan syariat tentang pernikahan? Syariat ini hadirin, memandang pernikahan yang pertama sebagai ibadah. Sebagai apa? Ibadah. Karena itu perintah Allah dan itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang Allah firmankan, wa ankihul ayama minkum wath-thalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Itu perintah Allah untuk pernikahan. Wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah orang-orang yang siap di antara kalian, entah laki-laki ataupun perempuan. Bahkan Allah mengatakan, kalau mereka miskin, yang kemiskinan itu menjadikan mereka tidak berani menikah, Allah bilang apa? Nikah saja, Allah yang akan mencukupi. Ada satu hadits, salatun haqqun 'ala Allah aunuhum. Ada 3 kelompok manusia, pasti Allah menolong mereka. Menjadi kewajiban bagi Allah untuk nolong mereka. Ada berapa? 3. Nomor 1, al-mujahid fi sabilillah. Orang yang berangkat berjuang di jalan Allah. Allah jaga mujahidnya, Allah jaga keluarganya. Yang kedua, an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah, niatan awalnya karena takut terjatuh pada perzinaan. Jadi tidak peduli Anda punya duit apa enggak, tapi ya mohon maaf, sembrono juga tidak boleh, harus tetap dengan perhitungan yang matang. Tapi orang yang menikah dengan niatan ingin menjaga diri, Allah mewajibkan dirinya untuk menolong mereka. Niatnya apa? Menjaga diri. Yang ketiga, al-mukatib. Siapa al-mukatib itu? Seorang budak yang ingin membeli diri dari tuannya. Ingin membebaskan diri, maka takon sama tuannya. Tuan, harga saya berapa? Katakan 100 juta. Boleh enggak di luar jam kerja saya kerja lagi? Nanti uangnya saya kumpulkan sampai ketemu 100 juta saya bebas. Itu namanya mukatib. Itu pasti oleh Allah ditolong. Maka pandangan yang pertama ibadah. Rasulullah SAW memerintahkan, ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wahai orang-orang muda, anak-anak muda,
Ini menunjukkan ada perhatian khusus anak muda di dalam urusan pernikahan. Rasul bilang apa? Menikahlah kalian. Apabila kalian telah memiliki kemampuan. Kemampuan itu dua, secara fisik dan secara finansial. Artinya Rasulullah tidak menganggap remeh urusan uang. Walaupun ruwet tentang uang, ya tidak benar juga. Dan saya kasih cerita panjenengan. Dan screenshotnya di saya masih ada. Ada saya punya teman kerja jadi yang polisi apa? Babin Kamtipmas ya. Yang polisi apa? Kalau TNI, Babinsa. Jadi yang di YouTube banyak Pak Babin itu loh. Polisi yang kerjanya apa? Penyuluhan ke kampung, ngelihat ke sekolahan, ngelihat ibu-ibu pengajian, memberikan penyuluhan tentang keadaan sosial politik segala itu. Saya punya teman itu. Dia selain polisi, dia juga mubaligh, penceramah. Ketika masuk ke salah satu SMP, panjenengan dengerin, bukan SMA, SMP. Apa yang terjadi? Dikumpulkan handphonenya anak-anak sekolah itu, dan sudah banyak yang jual diri. A'azzanallahu wa iyyakum. Dengan semua maknanya. Makna yang pertama, jual diri itu jualan foto. Bahkan dijelaskan di sana, mohon maaf ya ini masjid ya, tapi kita perlu tahu realitas masyarakat kita. Bagian atas harganya sekian, bagian bawah harganya sekian, satu badan penuh harganya sekian, video sekian. Kalau telepon dengan video call sekian, 10 menit sekian. Sampai dia punya grup khusus untuk jualan dirinya. Sampai pada taraf a'azzanallahu wa iyyakum. Semoga Allah menjaga kita dan semua anak turun kita. Amin. Sampai jual diri zina. SMP. Ya apa? Maka kalau anak SMP sudah berani begitu, saya tidak heran. Kalau yang dewasa umur 35, 40, 45, 50 duit terus beli perempuan. Ya tentu ringan sekali. Lawang yang SMP aja berani seperti itu. Bahkan ada kasus bapaknya sengaja jual anaknya. Ngomong sama anaknya ketika anaknya minta sesuatu, Pak butuh iki. Loh, awakmu lah duwe awak sih. Dolan awakmu. Golek duit dengan cara itu. Subhanallah. Dan ini Pak bukan di kota Pak, di desa. Maka Rasulullah memberikan perhatian, ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Sing enom-enom ini rabe, no. Nikahin. Minimal mereka selamat dulu. Urusan rezeki nanti bismillah difikir bareng-bareng. Selama mereka beriman, bertakwa, sholat genah, insya Allah rezeki ini dijamin sama Allah. Gila bang, kita ini masalahnya miskin harta, miskin iman, miskin ibadah. Sehingga kita tidak pernah merasa gentle itu, tidak pernah. Duit tidak punya, digertak calon mertua, ceper. Karena apa? Ibadah tidak kuat, ilmu tidak punya, iman lemah. Nah sudah, itu pandangan pertama tentang pernikahan, yaitu ibadah. Kalau belum bisa menikah, Rasul bilang apa? Poso. Rasul bilang puasa. Ada satu riwayat tapi diperselisihkan. Ketika Allah Ta'ala menciptakan nafsu ini, keinginan terhadap lawan jenis, segala macam. Itu Allah memberikan hukuman untuk nafsu untuk tahu kelemahannya di mana. Dihukum dengan api sama Allah. Tambah dadi. Dihukum dengan dingin sama Allah. Tambah parah. Allah hukum dengan berbagai macam hukuman. Ini bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah ingin menunjukkan sama kita cara menundukkannya bagaimana. Allah hukum, nafsu itu oleh Allah tidak diberi makan. Apa yang terjadi? Tidak lama, nyerah dia. Maka Rasul bilang kalau tidak mampu untuk menikah, disuruh apa? Puasa. Kalau istri satu Anda anggap kurang, tapi Anda secara mental, spiritual, finansial belum cukup, tidak usah sok-sokan lah ngomong poligami. Poso. Poso, mana? Sok-sokan. Lu poligami kan syariat. Lu poso ya syariat. Betul, Bu? Tak belani, Bu. Jangan khawatir. Saya ustadznya ibu-ibu kok. Mari ngono diwalik, pelan-pelan.
Nah, sudah, itu pandangan syariat. Yang kedua, pandangan syariat tentang pernikahan. Syariat itu memandang pernikahan, Pak, amanah. Apa? Amanah. Berarti kalau ada suami gak belanjani istri, jangan takut. Dituntut nanti di hadapan Allah. Ada suami membiarkan istrinya tidak menjalankan syariat, jilbabe ranggena, kekancane ranggena, komunitasi ranggena, joget di pinggir embong pakai legging, dilihat orang lewat, di live-kan TikTok. Jangan takut, suami ditanya sama Allah nanti. Karena ini amanah. Maka Rasulullah bilang apa? Allah fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan ini. Perempuan dalam hadis ini maksudnya siapa? Istri. Tapi tidak menutup kemungkinan disuruh hati-hati dengan perempuan secara umum. Nanti saya bacakan ucapan para ulama. Sampai Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib, tahu, tokoh tabi'in yang luar biasa, Sa'id bin Musayyib bilang apa? Setan itu kalau tidak bisa menggoda manusia lewat uang, gak bisa digoda dengan cara gak sholat, sholatnya sregep. Tidak bisa digoda dengan semua godaan, sholatnya genah, posone genah, ngajine genah, taklime genah, maka setan akan datang kepada orang itu lewat pintu perempuan. Maka jangan kaget kalau lihat orang, loh, sholatnya api, yo istiqomah posoi, kok tetep? Karena kata Sa'id bin Musayyib apa? Setan itu kalau semua pintu tertutup untuk mengganggu laki-laki, setannya masuk lewat mana? Perempuan. Nah, saya lanjutkan dulu, cek urut, cek gak mencolot ya. Sudah? Maka Rasulullah bilang, Allah fin nisa. Dalam riwayat yang lain, fattaqullaha fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan atau istri kalian. Kenapa? Lihat, yang pertama, فَإِنَّكُمْ أَخَدْتُمُهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ. Kalian mengambil mereka dari rumah orang tuanya, itu amanat dari Allah. Bukan cuma amanatnya mertua loh ini. Amanat dari siapa? Allah. Maka panjenengan cek di YouTube. Ada video seorang bapak di Mesir nikahin anak perempuannya. Sebelum nikah, sebelum akad nikah, itu bapak ini ngomong sak dawan-dawan. Anak perempuan yang mau kamu nikahi ini, anak perempuan yang saya gendong mulai kecil sampai dia sekolah. Anak perempuan yang mau kamu nikahi ini, anak perempuan yang tidak pernah saya mengangkat suara di hadapannya. Anak perempuan yang mau kamu ambil dari rumah saya ini, anak perempuan yang tidak pernah saya pukul badannya. Anak perempuan yang mau kamu bawa ke rumah kamu keluarkan dari rumah saya ini anak perempuan yang saya kerja mati-matian untuk nyenengin dia. Anak perempuan yang mau kamu ambil ini, yang saya senantiasa beri apa yang dia minta. Dia adalah jantung saya. Dia darah saya. Menyakiti dia, kamu menyakiti saya. Jadi wong lanang sing kate ijab qabul iku ndredeg, Pak. Bukan coba astagfirullah, 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 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, terus mari ngono ijab qabul. Tidak ada sakral-sakralnya blas. Bahkan kadang-kadang gaya bahasa Arab yang ngomong tidak ngerti. Qabil itu apa? Yus pokok diurui ngono. Ya apa? Nah sudah, maka Rasul bilang fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian berani ngambil dia, itu amanat yang Allah berikan. Dan ingat, amanat itu ada pertanggungjawabannya atau tidak? Ada. Jangankan Anda mengkhianati dia dengan selingkuh. Anda tahu kambing? Kambing tahu wedus. Nggak usah jorit-jorit ngomong wedus ya. Kambing, itu sampai nanti di hari kiamat, hatta syatil jalha minasyatil qarna. Itu kambing yang tahu nyeruduk kancane dengan tanduknya, itu sama Allah dimintai pertanggungjawaban. Kambing. Sekedar apa? Nyerundul kancane. Apalagi seorang suami mengkhianati istrinya. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kalian dihalalkan bersenang-senang jima dengannya, itu dengan kalimat Allah, yaitu kalimat ijab dan qabul. Itu nikah dalam pandangan syariat. Nomor 1 ibadah, nomor 2 apa? Amanat. Nomor 3 apa?
sebelum Anda berpikir untuk selingkuh ini. Nomor 3 apa? Pernikahan itu disebutkan oleh Allah dalam An-Nisa 21 mitsaqan ghalidha. Apa mitsaqan ghalidha itu? Janji yang Anda tanda tangan di atas materai dibanding kalimat Allah mitsaqan ghalidha itu tidak ada apa-apanya. Dalam Quran jamaah, mitsaqan ghalidha itu di 3 tempat. Nomor 1, ketika Allah mengambil perjanjian dengan para nabi untuk menyampaikan risalah. Ketika Allah mengambil perjanjian dengan para nabi, perjanjian itu oleh Allah diakhiri dengan kalimat apa? Mitsaqan ghalidha. Yang kedua, perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Yang kemudian gunung itu diangkat sama Allah. Di atasnya orang-orang yang sedang mengambil perjanjian dengan Allah tadi, yaitu Bani Israel. Kalau ingkar, jatuh itu gunung. Terus Allah tutup dengan kalimat apa? Mitsaqan ghalidha. Dan yang ketiga, An-Nisa 21. Allah menggunakan kalimat mitsaqan ghalidha itu untuk pernikahan. Maka Allah berfirman, "Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd." Bagaimana mungkin kalian akan mengambil mahar yang telah kalian berikan, sementara satu dengan yang lain di antara kalian sudah saling bersenang-senang? Maksudnya kalau orang itu menikah, kemudian cerai setelah terjadinya jima, maka maharnya untuk perempuan. Entah banyak ataupun sedikit. Maka Allah tanya, kenapa kalian mau ambil mahar itu dari perempuan-perempuan yang lemah ini? Sementara kalian telah bercinta dengannya dalam tanda kutip. Kemudian Allah katakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan kemudian telah diambil dari kalian itu perjanjian yang sangat kokoh. Lihat sekarang, Anda janji di atas materai saja, berani melanggar? Tidak berani. Padahal materai itu urusan apa? Dunia. Yang lek ono mblesete gak sepiro medeni. Paling denda kalaupun perdata, penjara kalaupun pidana. Setelah itu selesai. Tapi kalau kalimat mitsaqan ghalidha yang tembus ke akhirat ini, itu adalah kalimat yang Allah Ta'ala langsung yang akan tanya sama panjenengan, kok apa no bojomu? Kenapa kok larani bojomu? Kenapa kamu biarkan dia lepas jilbabnya? Kenapa kamu tidak memberikan nafkah yang cukup untuknya? Kenapa kamu pukul fisiknya? Sampai Rasulullah bilang apa? Kok ndak malu perempuan ini ya? Di siang hari dia pukul perempuannya seperti budak. Di malam hari dia gauli perempuannya seakan-akan ndak bisa lepas darinya. Kata Rasulullah, kok ajaib wong lanang iki. Ini kok kayak nyeneni wong lanang ya? Tenang Pak, sabar Pak ya. Ndak usah tegang panjenengan ya. Sudah. Maka Allah bilang, pernikahan itu yang ketiga dalam syariat adalah apa? Perjanjian yang sangat kokoh. Sip. Sekarang kita masuk. Kenapa sih kok ada selingkuh itu kenapa? Yang pengalaman coba dijawab. Ini mic dikasihin. Kenapa? Kok sampai ada kata selingkuh itu kenapa? Jawabannya ada beberapa. Tapi kalau jawab enak-enakan, kekanak-kanaan. Apa? Kekanak-kanaan. Belum dewasa dia. Sing digolei mek senengi awak itu. Dia tidak mikir dampaknya anaknya kalau malu bagaimana. Dia tidak mikir dampak istrinya bagaimana. Kekanak-kanaan. Maka orang di dunia itu Pak yang dicari 4. Panjenengan cek keliling dunia ya papat ini. Ini sudah mujarab ini. Artinya sudah dicoba kemana-mana ya papat ini yang digolek. Bukan istri 4. La ilaha illallah. Saya wes serius diganggu. Saya kan sudah ngomong dari awal. Tolong saya jangan diganggu. 4 ini adalah kriteria apa yang dicari. Bukan istri. 4. Nomor 1. Orang itu di awal kehidupannya yang dicari. Cuma sing penting seneng. Apa? Seneng. Nggak mikir dari apa yang dia senengi dampaknya apa, nggak mikir. Anak kecil, permen, seneng apa nggak? Ngerti anak kecil kalau permen bakal bikin giginya dia rusak? Nggak ngerti. Orang tua bilang, nah ojo, nah untukmu rusak. Anak kecil bilang apa? Pokoknya minta permen. Karena yang dicari cuma apa? Seneng. Dan orang selingkuh itu Pak, masih kekanak-kanaan karena yang dicari cuma seneng sama dia.
Nomor 2 yang dicari apa? Bu, Bu, kenapa malam ini ramai sekali? Kenapa? Masya Allah, ini timnas main loh ini. Lawan mana sekarang? Cina ya? Lawan mana timnas ini? Tolong live score. Yang kedua, yang dicari manusia apa di dunia ini? Bahagia. Bahagia itu Pak, dukure seneng. Saya kasih contoh. Saya tidak seneng jalan-jalan ke mall itu, tidak seneng saya. Saya mikir, delok apa di mall itu? Tersiksa. Delok tok rakwat tuku. Maka banyak orang jalan-jalan di mall itu sok ratu. Ratuku. Apa? Ratuku. Gayane tok Masya Allah. Melbu mall. Metu. Tangan kosong. Bahkan kadang-kadang bontot cilok toko njobo. Sikit nondek tas. Sudah. Yang 2 bahagia. Apa bahagia itu gini? Saya tidak senang ke mall. Blas. Dan saya tidak ketemu apa sih nikmatnya mall itu apa. Padahal saya di Jakarta 7 tahun. 8 tahun. Jadi kalau Anda tanya mall Jakarta, ya jangan meremehkan. Ya gak tahu melbu saya. Sudah. Tapi ada waktu di mana anak saya kepingin main ke playground. Tahu playground yang tempat main anak-anak itu? Yang ada macam-macam lah. Maka saya tidak senang, tapi saya korbankan. Saya tidak senang, tidak apa-apa. Tapi saya ngelihat anak saya senang, hati saya bahagia. Itu nomor 2, bahagia. Dan orang selingkuh, wallahi mustahil tidak cari bahagia. Carinya apa? Ya mek seneng tok. Dan seneng itu apa? Sesaat. Coba mikir, Pak. Selingkuh-selingkuh gitu. Kok pas gak teko wong iki? Atau jangan-jangan tahu materinya apa ini ya? Wis gawe semene ae. Tadi ada satu saya ajak ke sini. Ayo ngaji, gawe Ustaz, ndelok meneh tayangan ulang di YouTube. Kerasa kata dikeplai gitu. Masya Allah. Nomor 2 bahagia. Nomor 3 apa? Tenang. Nomor 3 apa? Tenang. Panjenengan tahu Jenderal Polisi Susno Duaji? Pelan-pelan kok cerita Pak. Pak, saya enggak nyindir panjenengan siapa. Itu sekarang tinggalnya di mana? Di desa, di kampung, nanem kates, kan? Nanem durian, nanem ini. Untuk beliau, Pak. Yuk, bukan kelasnya seharusnya. Tangannya kotor, kena tanah, megang pupuk kandang, kemudian harus kotor-kotoran, kena matahari, pulang dalam keadaan tubuh berkeringat. Jane lek gak gelem ngono yo iso. Tapi beliau bilang apa? Saya tenang. Orang yang hiruk pikuk kota, apapun yang dia cari ada. Kalau masuk desa ya apa? Kok ayem yo? Kok nikmat ya? Bahkan sekarang jujur aja, panjenengan kalau lihat video-video tahun awal-awal 90-an, apalagi yang gambar musola elek, terus ada tarhimnya, Assalatu wassalamu alaik. Kepikiran masa kecil yang tenang enggak? Mana sekarang tenangnya itu? Hilang, kakean dosa. Loh, ini podo kabeh, saya podo, panjenengan podo. Nomor 3, tenang. Nomor 4, yang paling dicari puncaknya apa? Selamat. Puncaknya apa? Selamat. Wis, soro rapopo. Gak seneng rapopo. Gak bahagia rapopo. Atiku gak tenang rapopo. Sing penting aku selamat. Itulah maka ucapan antara kita kalau ketemu, Assalamu alaikum. Karena puncak yang dicari itu selamat tadi. Dan orang selingkuh tidak mungkin selamat. Gak usah menteri-menteri, biasa aja. Gak usah sok mengancam saya. Orang selingkuh tidak mungkin selamat. Karena dia baru sampai level yang pertama. Sing digoleki cuma apa? Sing penting aku seneng. Apa bedanya sama murid-murid PAUD? Kalau cuma yang dicari yang penting seneng, rugi Anda S1. Punya Anda ijazahnya asli loh, Pak. Rugi Anda kalau masih saya digoleki mek seneng. Ada apa ketawa? Rugi. Nah, sekarang begini. Apa faktor kok orang itu selingkuh? Nun sewu nggih, Pak. Saya tidak pernah dari awal punya keinginan untuk ceramah rumah tangga. Enggak. Karena jujur, saya takut omongan itu balik nang awak saya dewe.
Karena orang itu diuji dengan apanya? Omongannya. Ini melburene kepeksa, kejegur. Wes kejegur, mbek teman-teman dijungkrak nih mana, belep. Tapi lama-lama seperti terbentuk. Jadi ketika saya ceramah begini, panjenengan ojo nganggep, alah takono bojone. Paling yo tahu. Lu yo jangan begitu. Panjenengan kayaknya sentimen banget. Ini kita ini saling menasehati. Walaupun gaya ngomongnya gaya ceramah. Tapi ini yo untuk saya dan untuk kita semua. Gitu apa nggih? Sudah. Apa faktor orang selingkuh? Saya tulis ada 4. Nomor 1. Dha'ful iman. Imannya lemah. Sehingga sholatnya dia tidak masuk ke dalam hati. Ngajinya dia tidak masuk ke dalam hati. Sedekahnya dia, kalaupun oleh Allah diterima, akan menjadikan dia tidak mungkin maksiat. Berarti sedekahnya dia sama Allah tidak diterima. Puasa Ramadannya muspro. Bahkan mungkin dia umroh, bahkan mungkin dia haji. La yusminu wala yughni min ju'. Tidak bikin gemuk, tidak bikin hilang lapar. Tidak ada manfaatnya. Karena imannya apa? Lemah. Itulah panjenengan dengar hadisnya. Ini hadis sahih. Jadi saya nulis materi ini, Pak. Kudu asal ngomong. Saya coba cari. Rasulullah bersabda, Pak. La yazni adzani wa huwa mu'min. Wa la yatriqu adzariqu wa huwa mu'min. Dan diteruskan sampai banyak. Tidaklah melakukan a'adzanallah wa iyyakum. Tidaklah melakukan zina orang yang berzina dalam keadaan beriman. Tidak mungkin. Kalau dia sedang beriman, tidak mungkin zina. Maka Rasulullah bilang apa? La yazni az-zani wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang itu ketika berzina dalam keadaan mu'min. Berarti ketika dia berzina, imannya kemana? Anda bayangin, kalau pas zina Allah takdirkan wafat, la qadarullah. Ya apa nasibnya? Di tempat kami pernah kejadian. A'azzanallahu wa iyyakum. Semoga Allah nutup aib kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Ada imam masjid. Saya tidak nyebut tempat, saya tidak nyebut tahun, saya tidak nyebut nama. Bukan masjid, maaf, musola. Tapi imam rawatib di situ. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Tidak ada orang tahu. Orang tahunya dia orang yang solih, terjaga, mastur. Mastur itu apa? Tertutupi aibnya. Tidak ada orang tahu. Berwibawa, disegani, ngimami musola, 5 waktu di masjid. Anda tahu wafat di mana? Komplek pelacuran. Pas di atasnya perempuan. Tidak ada orang tahu. Tidak ada orang tahu. Diambil sama anaknya, bawa mobil, dibawa ke rumahnya, dimandiin, dikafani, tidak ada orang tahu. Anda tahu? 2 hari setelah itu, penjual koran. Disebut nama daerahnya. Misalkan ini daerah apa namanya? Mantap ya? Apa? Mantup. Mantup. Tahu saya. Cek panjenengan gak tegang dulu. Tahu saya. Mantup tahu. Maka saya bilang mantap. Tadi cek panjenengan rotok guyu titik kan ya. Apa nama daerahnya? Mantup. Itu penjual koran keliling sak mantup. Mantup, mantup, mantup. Imam masjid mantup mati di komplek. Mantup, imam masjid mati di komplek. Imami mantup mati di komplek. Yang awalnya tidak ada orang tahu, sak kampung jadi tahu semua. Coba seperti itu. Ini ketika apa? Dia meninggalnya dalam posisi yang buruk. Coba mikir. Le aku mati pas ngono piye? Ada kemungkinan? La. Yo kalau na'udzubillah, semoga Allah jaga kita semua nggih. Insyaallah dunia akhirat sama Allah dijaga. Amin. Panjenengan, saya, istri, suami, anak, cucu, semua mudah-mudahan sama Allah dijaga. Amin ya rabbal alamin. Tapi orang yang berzina tadi, ada enggak kemungkinan nyawanya Allah cabut ketika dia zina? Coba. Dan dalam keadaan itu, Rasulullah bilang apa? Dia sedang tidak beriman. Maka kalau imannya dia kuat, insya Allah akan terhindar dari semua itu. Maka nomor 1 apa? Lemahnya iman. Nomor 2. Adamu ghadzi al-basari. Dia tidak mencegah diri dari awal. Maka dia melalaikan yang namanya ghadzul
basar. Ghadul basar itu apa? Ghadul basar itu apa? Menundukkan pandangan. Panjenengan buka dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31. Sebenarnya jamaah, ini saya sampaikan intermezzo, iklan. Langsung mencolot ke materi ini, ya ndak pas juga. Karena apa? Mesti ada awamil. Awamil itu faktor yang awalnya. Faktornya apa? Memang jane wong wedok dikon di omah lah kok malah metu. Itu kan faktor. Orang laki ndak boleh ikhtilat lah kok malah sak kantor campur lanang wedok. Itu kan faktor. Termasuk faktor yang lain apa? Dilarang memakan harta haram, lah kok saya kecampuran haram. Karena harta haram itu akan mengantarkan pada kemaksiatan. Itu awal-awalnya. Tapi kita masuk ke materi ini langsung ya. Sudah? Yang kedua, dia tidak melakukan yang namanya ghadul basar. Termasuk ghadul basar itu nun sewu nggih, bapak-bapak, mas-mas, Mbah Kung, ketika panjenengan buka medsos, yang ngelihat selebgram seksi, dengan tato di bagian pundaknya, dengan tato di bagian punggungnya, dengan tato di pahanya. Akhirnya apa? Mulai muncul yang namanya apa? Jangan terlalu tinggi Pak, medeni Pak, imajinasi. Ya sudahlah, tidak apa-apa lah ya. Mulai muncul imajinasi, bayang no. Sampai saya punya jamaah pengajian, tanya, Ustadz, bagaimana hukumnya disuruh tato sama suami karena suami saya seneng dengan perempuan tatoan angsal boten. Saya bilang apa, Bu? Anda salah tanya kayaknya, Bu. Iki jamaah ngaji, istiqomah ngaji. Saya apal betul sama orang ini. Pertanyaannya apa? Karena belani suami yang seneng perempuan tatoan, itu dia sampai tanya, boleh ndak Ustadz saya pakai tato supaya suami saya seneng? Karena awalnya apa? Suaminya ndak pinter. Meripate, oh, jerit ibu-ibu. Oh, so kaget Anda ngelihat saya mendeli ya. Aku lagi mendeli ya medeni juga. Buka YouTube, buka Instagram, apalagi? Lu kok tahu? Apalagi? TikTok. Nggak mau ghadul basar. Nanti dalilnya biar kita mempersingkat waktu, panjenengan buka An-Nur 30-31. Surat apa? An-Nur 30-31. Allah memberikan urutan. Urutannya apa? Ghadul basar, menundukkan pandangan. Baru kemudian apa? Kemaluan yang terjaga. Kalau kita mau balik strukturnya, berarti orang yang kemaluannya tidak terjaga, pintu awalnya apa? Pandangan. Sampai dibilang, pandangan itu adalah panah beracunnya siapa? Setan. Maka ojo gampang-gampang membiarkan suami sak kantor bi wong wedok, membiarkan istri sak kantor bi wong lanang. Itu mungkin awalnya ndak. Orang mungkin, Mas. Loh, panjenengan bilang orang mungkin. Setannya bilang apa? Tak enteni luputmu. Duh, jujur Pak, Bu, ada ndak orang di antara kita ini niat dadi wong elek? Ada ndak? Ndak ada. Terus kenapa ndak punya niat dadi wong elek kok moro-moro elek? Ya itu tadi. Setan itu mbisi titik nggal titik sedikit demi awalnya mek ngobrol tok. Alah ngobrol biasa. Mulai nanti berikutnya ditambahi nomor HP-mu piro. Nanti muncul lagi. Mulai tak barengi sampai halte. Nanti muncul lagi. Makan siang bareng yuk. Dan saya punya video dari orang yang terpercaya, seorang ustadz di Jakarta. Itu nun sewu guys. Sekarang itu ada namanya apa? Tadi ngomong gak pantas masjid. Gak diomong kok ini materi kita. Tapi panjangan, jangan salah paham guys. Itu istirahat makan siang tapi ngamar. Istri tahu apa tentang ini? Suami tahu apa kalau istrinya bakal seperti itu? Wong ngomongnya apa? Kerja. Wong istirahat siang paling cuma setengah jam sampai 1 jam. Apa yang bisa mereka lakukan coba? Tapi kalau setan sudah bisi, tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Awalnya apa? Tidak memenuhi perintah Allah untuk ghadul basar. Akhirnya kemaluannya tidak terjaga. Faktor yang ketiga.
ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Bercampurnya laki perempuan yang bukan mahram. Tapi kita sekarang mau ngomong, ya rada ewet. Kenapa? Kita ini dalam kondisi yang tidak ideal. Maka kalau kita ceramahkan seperti ini, kesannya apa? Uripon di Arab ae. Gitu loh. Kesannya apa? Wong Arab ae saiki ra ngono kok. Loh. Jadi kesannya tolak ukur bener salah itu bukan lagi syariat, tapi apa? Arab. Saya pertama kali ketika di bandara Madinah, itu ada petugas imigrasi perempuan, itu nangis saya, Pak. Pertama turun Madinah, kita mau keluar, ada apa? Loket-loket imigrasi yang tidak pernah ada sebelumnya. Moro-moro apa? Di loket itu ada perempuan. Nangis saya yang lihat itu. Ikhtilat. Itu sudah. Di tempat-tempat seperti itu tidak ada jaminan. Karena apa? Faktor ketiga, ikhtilat. Lemahnya iman, enggan untuk menundukkan pandangan. Yang ketiga, percampuran laki perempuan bukan mahram di suatu tempat tanpa keperluan yang mendesak. Faktor yang keempat, hati-hati, ar-rifqah as-sayyi'ah, kekancan elek. Temennya orang yang tidak ngerti dosa. Temennya orang yang tidak ngerti azab dari Allah. Dia kumpul sama teman-teman yang seperti itu. Kumpul dia. Yo namanya teman dalam bahasa Arab dibilang apa? At-tahibu sahib. At-tahibu sahib. Teman itu narik. Sampai Nabi Muhammad bilang apa? Orang yang berteman dengan orang yang jelek, jahat, buruk, itu seperti berteman dengan pandai besi. Kemungkinannya dua, karo-karone elek kabeh. Kemungkinan pertama, imma an yuhriqa thiyabak, kelambimu kobong, kepletian geni. Maksudnya apa? Akan narik kamu masuk neraka. Maka ada cerita dalam Quran apa? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani. Dibilang apa? Ya Allah, getun aku kenal sama orang ini ya Allah. Coba dulu saya tidak berteman sama orang ini ya Allah. Laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani. Karena dia telah menyesatkan saya dari ingat kepadamu ya Allah. Setelah sebelumnya saya ini orang baik-baik. Kemungkinan pertama, narik panjenengan mlebu neraka. Karena apa? Teman tadi diajak apa? Nun saya belum guys. Maaf sekali. Ini untuk panjenengan insya Allah bahasannya gak masuk. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Diajak karaoke. Diajak ngopi di pinggir jalan ketika safar. Dicari tempat yang pelayannya pakaiannya seronok. Nanti malam diajak duduk di mana? Besok kemana? Wong-wong polos sak polos-polose wong lek kekancan mbek wong elek pasti katut. Kemungkinan pertama, membakar pakaianmu. Kemungkinan yang kedua apa? Wa imma an tajida minhu rihan 'atina. Kamu dapat darinya aroma yang tidak sedap. Maksudnya apa? Dadi omongane wong. Ya apa sih bojomu mbak? Wingi aku ndelok kok koncoan mbek wong iki. Padahal wong iki ndek kampung terkenal koyo ngene mbak. Atau sebaliknya, ketika itu perempuan, mas, aku kok wingi ndelok istri sampean digonceng wong mas. Oh gak apa-apa, iku mek anu tok kok nang sekolahan, kerja biasa iku, ra apa-apa. Coba, jadi omongan elek. Maka faktor yang keempat, teman yang buruk. Baru terakhir saya tambah plus 1. Apa itu? Setan. Tapi maaf, kalau panjenengan ngomongnya setan, ini abstrak banget, Pak. Panjenengan tahu rasanya bisiane setan seperti apa tahu? Setan bisi. Hei, kalau jilbab ireng, oh wayu. Paranono. Ada begitu setan bisi muni dek kopeng jilbab ireng ayu, paranono. Jangan GR. Saya contoh toh ini, jangan aku ya Allah. Jangan GR. Banyak jilbab hitam sepuh-sepuh keriput ya banyak kok. Ini contoh saja. Kan kalau kita ngomong setan abstrak, panjenengan nyawano setan. Iki setan iki, tantemane setan iki. Cari setan nih. Gak ketok, gak ketok.
abstrak. Tapi memang kita akui ada faktor tambahan satu, yaitu gangguan dari setan. Apa gangguannya setan? Ibu-ibu dengerin, Bu. Sekarang balik ke ibu-ibu. Bu. Ibu-ibu mirengaken nggih. Perhatikan. Faktor dari setan. Nomor satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi, ini masih kurang 2 lembar nih. Jangan lanjut, Pak. Saya pulang jauh. Rasulullah kalau saya mau nginep di sini, ada tahu kan harus bagaimana biar saya bisa nginep itu kan, yuk. Tanggung jawab loh. Begini, setan. Ini untuk perempuan ya. Untuk siapa? Perempuan. Rasulullah mengatakan apa? Tidaklah aku tinggalkan setelah aku wafat fitnah yang lebih mengerikan untuk laki-laki dibandingkan fitnahnya siapa? Siapa? Perempuan. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Sampai ketika ada ulama di zaman tabi'in ngomong apa? Kalau orang nitip duit sama saya, kalau bahasa kita nggih, 1 triliun, 1 triliun. Duit siapa? Ahmad Saroni mana? Astagfirullahaladzim. Saya udah ngomong jangan nyebut nama itu. Kesian editor loh, Pak, nggak musak ya angel. Sudah? Apa kata ulama tadi? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gak tak cuil blas. Nggak ngefek. Saya kuat kalau untuk amanah pada urusan uang. Tapi beliau bilang apa? Walau turiktu amamam ra'atin laharabtu. Tapi kalau aku ditinggal bareng perempuan, atau bahasanya dikasih amanah, dititipi wong wedok, baru sak kedipan mata tak tinggal melayu. Kenapa? Medeni. Lo medeni itu jangan dianggap hantu. Maklum, medeni maksudnya apa? Fitnahnya terlalu besar. Perempuan itu, Bu, jangankan wajahnya, kuku nih lo medeni. Maka sekarang kan banyak foto profil WA. Perempuan bukan masang wajahnya, masang apanya? Jarinya yang lentik. Kemudian ujungnya dikasih pacar warnanya merah kecoklat-coklatan. Di sini ada cincinnya. Kelihatan indah. Loh. Ojo tangan nih, jempol siki lo gari wong lanang ngiler. Nah, maka perempuan itu ya sing ngerti, Bu. Panjenengan jangan hanya menyalahkan laki-laki ketika telah terjadi, tapi panjenengan nggih bantu ini wong lanang-lanang kami ini, panjenengan bantu. Bagaimana caranya biar itu tidak terjadi? Perempuan introspeksi, laki-laki juga jaga diri. Maka Rasulullah bilang, tidaklah ada fitnah yang lebih besar yang aku tinggalkan setelah aku wafat untuk laki-laki sedahsyat fitnahnya siapa? Perempuan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ad-dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifakum fiha. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati kanat fi bani Israel kanat fin nisa." Atau kama qala Nabi. Rasul bilang dunia itu memang kelire ijo rasane legi. Dunia itu apa? Kelire ijo itu nyenengin apa enggak? Panjenengan kalau ke gunung lihat ijo-ijoan asik kan? Panjenengan jalan ke desa ada orang baru nanam padi, baru masuk pekan kedua, pekan ketiga, asik gak dilihat? Enak, mata kita seneng. Dan rasanya apa? Hulwa, legi, manis. Dan Allah meletakkan kalian di sana untuk melihat apa yang kalian lakukan. Terus sama Allah ditutup bagaimana? Sama Rasulullah ditutup bagaimana? Fattaqud dunia, hati-hati yo terhadap dunia. Moro-moro, setelah ngomong dunia, tidak ada angin, tidak ada hujan. Nabi Muhammad ngomong tentang perempuan. Fattaqud dunia, wattaqun nisa. Takutlah dunia, takutlah kalian kepada fitnahnya perempuan. Karena apa? Karena fitnah yang pertama kali merusak Bani Israel, sampai rusak serusak-rusaknya, itu awalnya karena siapa? Perempuan. Dan ibu-ibu tahu, Bu, fitnah perempuan pertama di Bani Israel apa? Ayo yang tahu, angkat tangan. Fitnah pertama perempuan Bani Israel apa? Ibu-ibu, jangan lagi-lagi. Ibu-ibu, lek lawang lanang saya tahu pinter-pinter ini. Jelas iki ngelontok kabeh. Waslu asy'ari, nyambung rambut. Nyambung
Rambut. Itu fitnah pertama kejadian di sana. Sampai akhirnya berlanjut, rusak kabeh entek waktu nih. Sudah, lanjutkan. Kemudian, yang ketiga, nomor 1 tadi apa? Perempuan itu fitnah yang paling besar. Yang kedua, fitnahnya Bani Israel yang pertama terjadi karena perempuan. Yang ketiga, al-mar'atu auratun. Rasulullah bilang perempuan itu apa? Aurat. Rasul tidak ngomong wajahnya, tidak ngomong betisnya, tidak ngomong lengannya, tidak ngomong lehernya, tidak ngomong rambutnya. Rasulullah bilang perempuan. Al-mar'atu auratun. Perempuan itu aurat. Maksudnya Rasul apa? Jilbab terbaik kalian, wahai perempuan, kalau kalian tahu bahwa kalian itu aurat, tutuplah dengan tembok rumah kalian. Waqarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian tinggal di rumah. Lah ini awalnya apa? Perempuan yang kemudian muncul dengan kalimat live loh ini emansipasi. Sehingga terkesan perempuan yang di rumah itu seperti tertindas. Padahal justru perempuan barat sana sing bendino metu itu kepingin seperti panjenengan sing gak perlu metu dibelanjani wong lanang. Satu buletin terbit di Prancis. Diliput oleh majalah Az-Zahroh. Sekitar tahun akhir-akhir 90-an. Ada jurnalis perempuan Prancis itu nulis karena dia ini bertetangga dengan laki-laki dari Aljazair. Jadi rumahnya dia tetanggan sama satu keluarga muslim dari Aljazair. Diperhatikan sama perempuan Prancis tadi. Kok asik yo rumah tangga muslimah ini yo. Perempuannya ndak keluar. Kalau keluar tertutup, terjaga. Ketika dia perlu sesuatu, suami yang mengantarkan. Ketika anak-anaknya mau sekolah, dia dicium tangan dan keningnya. Dia tidak membuka pintu untuk lelaki manapun kecuali suaminya. Itu dia jadi pandangan rutin dia setiap hari selama bertahun-tahun. Sampai terakhir, perempuan Prancis ini nulis apa? Da'ani aish ma'a usrah muslimah sittata ashhur thumma qtuluni. Dia nulis begitu. Supaya saya ini lego, kering hati saya ini terbayarkan, biarkan saya hidup bersama keluarga muslim 6 bulan tok. Setelah itu terserah, kalian mau bunuh saya, bunuh saya. Karena apa? Dia merasakan, yoiki yang dicari perempuan itu yang ini. Yang dimuliakan, di rumah, tertutup, terjaga, ngomongi gak cerawak. Panjenengan ngerti cerawak enggak orang Lamongan? Cerawak paham ya? Cerawak itu kalau bahasa Inggrisnya itu celometan. Cuawak ya, sini cuawak. Ngomongnya tak karepe, dewe ndak punya malu. Nah sekarang begini, Rasulullah bilang al-mar'atu auratun. Perempuan itu aurat. Berarti kalau aurat bu, boleh dibuka atau harus ditutup? Bu, ya mang, bu, aurat itu harus ditutup atau boleh dibuka? Tutup. Dan kalau aurat itu bukan cuma wajah, tangan, betis, dada, maka nutupnya bukan lagi dengan baju, tapi nutupnya dengan apa? Rumah. Maka sebaik-baiknya jilbabnya perempuan itu rumahnya. Terus perempuan jawab, ndelok bojone sik Ustaz, lho ngene iki lho, sik ket dikandani protesnya didhisik nih. Dengerin dulu, fahami baik-baik, diresapi, dimasukkan ke dalam hati, coba dipikir. Nah, sekarang enggak sampai situ, dilanjutkan sama Nabi. Idza kharajat, kalau perempuan itu keluar, apa yang terjadi? Rafaha asyaitan. Kalau dia keluar sama setan diketokne ayu di pandangan laki-laki asing masih asline panjenengan sing kompak. Sama setan dipacai ayu, diketokne ayu di hadapan laki-laki bukan mahram, padahal asline lihat. Ini
Ya ini ya saya tidak pernah survei, cuma kan katanya. Tapi kok katanya kok terbukti terus. Kalau ada orang selingkuh, terus selingkuhannya ketemu. Biasanya ayu bojone apa ayu selingkuhane? Coba jawab jujur aja, enggak apa-apa. Saya enggak menuduh panjenengan kok. Oh, nanti lek diwara ayu bojone kok kayak aku pengalaman. Enggak. Kalau ketahuan, Bu. Terus apa katakanlah yang masuk entertainment lah ya. Kemudian mulai muncul, ini nih selingkuhannya. Mesti netizen bilang apa? Kayak tong sampah. Masya Allah. Wajahnya kayak aspal bolong. Wajahnya kayak gunung habis meletus. Loh, sak macem. Kemudian istrinya, sampai orang yang masih waras. Ini kan orang selingkuh itu kan ya roto-roto. Iya, bocor halus. Ya suka halus sih. Pecah kalau ban gitu pecah kayak saya tembel ini. Itu kalau orang yang masih akalnya jernih, loh, bojomu putih, lencir kayak beting, ngomongnya ya sopan, untune api, lambene, nah, meripati, masya Allah. Lah kok sampean iso? Nah, itu loh perempuan itu. Idza kharajat, kalau dia sudah keluar, istashrafahat asyaiton. Dia sama setan dibikin apa? Dibikin cantik. Sekarang penutup. Sabar, penutup. Ya sekitar 12 menit lah. Mau apa-apa nggih? Ini wis kari titik tok jebol rugi kalau pulang lagi saya. Penutupnya begini. Selingkuh itu ada beberapa bagian. Nomor 1, selingkuh lewat omong-omongan atau chatting. Enten boten? Saya kalau ngomong sama kamu kok ngerasa klik ya. Mulai langsung bacakan ayat kursi semburan. Kena jin itu perempuan. Kalau yang lain lagi begini. Nggak tahu ya. Kalau ada kamu kok hati kayaknya gimana gitu. Sebulan. Jangan dikasih angin. Kalau dikasih angin miber deh. Jangan. Itu dari omongan. Pertama mungkin chatting. Sudah makan lom gitu. Bukan belum. Sudah makan lom. Lom iki apa? Lom iki. Dijawab sama si perempuan. Lom. Makan yuk jengkol enak. Masya Allah. Itu masuk koridor selingkuh. Walaupun tidak sampai kontak fisik. Kenapa? Boleh enggak laki-laki yang bukan mahram membuka pembicaraan dengan perempuan asing yang dari pembicaraan itu tidak ada pentingnya sama sekali, bahkan menjurus pada rayuan? Wong waras iso jawab. Boleh enggak? Boleh apa enggak? Saya tanya, Bu. Kalau suami panjenengan chatting dengan perempuan lain dengan bahasa seperti itu, loro ati mboten? Sing banter to, Bu. Loro ati mboten? Jawab lagi, Bu. Suami kalau melakukan itu, Bu, disengit nih apa diduduk nih bojone? Sementara keburukan dan dosa itu apa? Sesuatu yang disembunyikan yang dia tidak senang orang lain tahu. Betul apa enggak? Berarti itu dosa atau bukan? Ya sak wali yo podo, Bu. Kalau panjenengan chatting sama tukang paket, Mas Paket. Where are you, Mas Paket? I miss you so much, Mas Paket. Lebih tukang paket, I miss you so much. Iya. Ini sama. Suami panjenengan ya lorati dengan itu. Nomor 2. Selingkuh apa? Pertemuan. Pertemuan itu apa? Ngopi bareng. Ayo. Enek apa enek? Enek apa akeh? Ngopi bareng berdua. Dengan alasan apa? Yo kan ini teman lama saya. Loh, waktu SMA dulu saya biasa sama dia itu kerja kelompok bareng. Ngerjain apa kerja? Coba. Terus duduk berdua. Walaupun tanpa sentuh-sentuhan. Tapi longgowang loro dep-depan, saling ngomong. Itu selingkuh. Nomor 3. Selingkuh touch.
You know touch screen. Tul toeng, tul toeng, tul toeng. Apa tul toeng ini? Sentuhan. Dan sentuhan ini dalam Islam bukan perkara ringan. Walaupun sekarang panjenengan lihat, bahkan semacam tokoh agama pun rodok bergampang-gampang dalam masalah itu. Rasulullah bilang apa? Kalau salah seorang di antara kalian ditembus kepalanya pakai besi menyala panas, merah, kobong, sampai tembus di tubuh bagian bawah, itu lebih ringan dibanding dia nyentuh tangannya orang yang bukan mahram. Ayo, saya biasanya salaman. Kalau itu dianggap remeh, itu selingkuh. Walaupun tidak ada perasaan. Yang keempat, terakhir, yang paling top, selingkuh badan. Nomor 1, obrolan bisa via chatting, pertemuan, sentuhan, badan. Dan tahu tidak beratnya? Anda tahu zina itu kan terbagi 2. Ada yang namanya zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Zina muhsan itu apa? Zina untuk orang yang sudah punya istri atau punya suami. Atau pernah menikah walaupun sudah cerai. Dia pernah nikah. Terus setelah itu zina. Itu namanya muhsan. Hukumannya apa? Biar panjenengan dan saya bisa membayangkan abote dusone itu loh. Dipendem di tanah. Dipendem. Sebatas pundak. Jadi pundak ini ketutup lemah. Yang keluar apa? Leher dan kepala. Bu, dilihat bu. Yang keluar apa? Leher dan kepala. Kemudian diapain? Dilempar batu. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Para ulama mengatakan sekepalan tangan. Itu diantemi sampai mati dan tidak boleh hukuman itu disembunyikan. Artinya apa? Wajib dilakukan di khalayak ramai. Berat atau ringan? Itu kalau tidak terjadi di dunia, lah kok Anda tidak tobat di akhirat luwih parah teko itu. Itu kalau muhsan. Dan sekarang maaf, kasus-kasus perzinaan yang terjadi itu rata-rata orang yang beristri dan bersuami. Di YouTube sampai malu lihatnya, delok isin. Kita lihat itu sambil apa? Ya Allah, kok wedi ya Allah, jagalah ya Allah, jaga ya Allah. Suami menggerebek istrinya berduaan di hotel dengan teman sekantornya. Istri menggerebek suaminya di hotel dengan asisten pribadinya. Coba. Itu dirajam. Berat. Kalau itu tidak kejadian di dunia, plus uangnya gak tobat, di akhirat Anda kira ringan? Tidak ada. Akhirat wala azab. Dalam surat Al-Qalam begini. Kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itulah azab dunia kata Allah. Terus Allah bilang tentang azab akhirat apa? Wala azabul akhirati akbar. Azab akhirat jauh lebih besar. Kalau mereka tahu dan ngerti itu. Maka kalau mereka takut dirajam, akhirnya mereka tidak berzina. Misalkan hukum rajam itu diterapkan. Ada ndak orang berani zina? Ndak akan. Paling 1-2 orang jadi contoh. Mari ngono liyane keweden. Iya apa ndak? Kalau azab dunia bikin panjenengan tidak berani berzina, maka seharusnya azab akhirat lebih menjadikan Anda takut untuk berzina. Kalau zina ghairu muhsan, Bu, berapa kali cambukan? 100. Panjenengan tahu 10 kali cambuk saja melepuh kulit itu, 10. Dan nyambuknya bukan seperti yang kita lihat di hukum Islam di Aceh itu yang nyambuknya nyambuk tenanan. Itu ping 100. Imam Ahmad saja diceritakan 8 kali cambukan pingsan, 8 pingsan. Iki 100. Dan kapan diteruskan 100? Lek wong tangi. Jadi misalkan dicambuk, ternyata 5 cambukan pingsan. Dibiarin. Kasih minum, dicek kesehatannya, diberdirikan lagi, tambahi mana? Pingsan lagi sampai tuntas 100. Enteng napa abot?
Mana orangnya? Dasar dingkluk. Digoleki malah dingkluk. Nah, berat ini. Dan azab akhirat jauh lebih berat. Nah, sekarang penutup jamaah. Penutup. Selingkuh itu apa sih? Khianat. Selingkuh itu apa? Khianat. Anda tidak ngerti pasangan Anda yang tulus sayang cinta sama Anda mengkhianati itu. Dan khianat itu sifatnya siapa? Orang munafik. Nomor 2, selingkuh itu apa? Kebohongan. Anda bohong sama pasangan Anda, dosanya gede. Yang ketiga, selingkuh itu apa? Selingkuh itu fahisyah, menjijikkan. Yang keempat, selingkuh itu apa? Kehinaan. Yang kelima, selingkuh itu apa? Kehancuran. Dan ini baru akan disadari kalau betul-betul kejadian. Bukan ketika selingkuh, tapi lewat selingkuhnya itu mengantarkan dia dapat semua ini, hancur, hina, jijik, khianat, bohong, Allah murka, baru nanti sisa penyesalan. Nah, maka jamaah ada obatnya. Nomor 1, bagaimana biar tidak selingkuh? Nomor 1, minta tolong sama Allah. Itu poin yang paling top. Doa sama Allah. Ya Allah, jagalah hamba ya Allah. Nomor 2, memperkuat ibadah. Tapi ibadah sing tenanan ibadah. Bukan asal ibadah. Inna sholata tanha. Sholat mencegah. Puasa tameng. Ibadah sing tenanan le ibadah. Yang ketiga, ilmu. Duduk di majelis ilmu. Yang keempat, kalau panjenengan wani selingkuh ketika sendiri, ojo sampai wani dewean. Senanti gini, maksud saya gini. Misalkan Anda itu selingkuh kalau pas Anda sendiri, karena uang, maka jangan pernah keluar sendiri. Tapi sebaliknya, ketika Anda itu justru berani selingkuh karena koncone akeh, ojo kekancan sama yang akeh itu. Obatnya apa lagi? Suami dan istri saling menjaga, menasehati, melayani, introspeksi. Dan terakhir, ingat azabnya Allah, ingat mati, ingat kiamat. Ingat azab, ingat mati, ingat kiamat. Itu yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah apabila ada kesempatan yang lain, kita akan lengkapi pembahasan ini. Dan mohon maaf ya, ini terlambat berapa menit ini? Sekitar 20-an menit. Tapi semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.